Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maufi Diva Krisnayuda, NIM 202153061, kelas B, program studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan materi tentang dasar akuntansi. Tujuan dari dasar akuntansi yaitu yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengiktisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkan dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan, menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang terakhir yaitu menggunakan risiko kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi basis bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ada berbagai contoh, yaitu yang pertama, Honda. Honda memproduksi mobil dan motor atau kendaraan yang sehari-hari dipakai untuk kemana-mana. Yang kedua adalah perusahaan Intel. Intel memproduksi berbagai macam-macam komponen komputer, salah satunya yaitu prosesor dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Boeing atau pesawat terbang, yaitu transportasi udara. Yang keempat yaitu Nike. Nike itu memproduksi berbagai macam-macam produk, contohnya sepatu dan pakaian olahraga dan bermacam-macam tas. Selanjutnya yaitu Coca-Cola, yaitu memproduksi minuman yang bersoda. Yang terakhir yaitu perusahaan Sony, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk barang elektronik atau barang bermacam-macam barang yang digunakan untuk keseharian kita, contohnya HP. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang ada berbagai macam-macam. Contohnya yang pertama yaitu Carrefour, yaitu perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti sabun dan berbagai macam-macam produk lainnya yang ada di rumah tangga. Yang kedua, Kit Station, yaitu perusahaan yang menjual produk yaitu mainan anak-anak. Yang ketiga, Electric City, yaitu perusahaan yang menjual barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik contohnya ya berbagai
contohnya kipas angin dan lain-lainnya. Lance N yaitu perusahaan yang menjual berbagai macam-macam pakaian. Yang terakhir yaitu perusahaan Amazon.com, yaitu perusahaan yang menjual buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Yang ketiga, perusahaan jasa. Perusahaan jasa ada berbagai macam contohnya. Contoh perusahaan. Yang pertama, perusahaan Disney. Perusahaan Disney menghasilkan produk yaitu hiburan. Garuda Indonesia yaitu transportasi udara atau pesawat. Yang ketiga yaitu perusahaan Marriott Hotel, yaitu yang menyediakan fasilitas hotel-hotel atau produknya adalah hotel. Yang keempat, perusahaan Citibank yang menghasilkan produk keuangan dan perbankan. Yang kelima yaitu Telkomsel, yaitu perusahaan yang menjurus di bidang telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan ada 3 macamnya. Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga koperasi atau perseroan terbatas PT. Contoh yang pertama yaitu perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh perorangan atau dimiliki oleh diri sendiri. Contohnya yaitu toko Ani. Keunggulan dari perusahaan perseorangan yaitu kemudahan pengaturannya. Contohnya kemudahan pengaturannya yaitu dalam mengatur berbagai macam-macam pengecekan yaitu lebih mudah karena dilakukan perseorangan. Yang kedua, biaya pengelolaannya yang rendah. Kelemahan dari perusahaan perseorangan yaitu sumber daya keuangan yang terbatas. Karena dimiliki perseorangan, maka sumber dananya akan sumber dananya dari orang itu sendiri yang mendirikan perusahaan itu. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Contoh yang kedua, perusahaan persekutuan atau dimiliki oleh 2 orang atau lebih, yang disebut lebih individu. Contohnya toko Ani dan Lini. Keunggulan dari perusahaan persekutuan yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Karena dikelola oleh 2 orang, maka keuangannya lebih besar karena toko ini didirikan oleh 2 orang. Tambahan keahlian manajemen. Kelemahan dari perusahaan persekutuan yaitu kewajiban yang tidak terbatas, sama seperti yang sebelumnya. Contoh yang ketiga yaitu perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Contohnya PT Manufaktur. Keunggulan dari perusahaan koperasi yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam
jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya yaitu pengenaan pajak yang terlalu tinggi. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingannya, sekaligus untuk memaksimalkan laba yang terdiri atas dua strategi, yaitu biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya air dan air mineral fit. Air mineral fit itu harganya kan lebih murah daripada aqua, sehingga konsumen akan membeli produk yang lebih murah daripada produk yang lebih mahal. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya desainer Bian dan Electrolux. Ini adalah produk-produk yang terkenal karena produknya yang bagus dan kualitas bahannya yang baik. Sehingga konsumen akan memilih produk yang lebih bagus dan unik kalau konsumen itu membandingkan barang yang murah tapi kualitasnya jelek dengan barang yang mahal tapi kualitasnya bagus. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambahan bagi pelanggannya melalui pemrosesan untuk menjadi produk atau jasa. Contoh rantai nilai ini adalah input menuju proses bisnis, selanjutnya produk atau jasa, dan yang terakhir nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Pihak berkepentingan, contohnya internal dan eksternal. Yang internal
Ini anggap saja yang ini, yang eksternal ya ini. Yang internal ini adalah pemilik atau manajer, yang eksternal ini pelanggan atau kreditor. Tugasnya internal yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, dan eksternal yaitu menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, di sistem informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis, yang kedua mendesain sistem informasi akuntansi untuk mengetahui kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Proses penyediaan informasi pihak berkepentingan internal dan eksternal. Contohnya ini yang digabung jadi sistem informasi akuntansi. Tugasnya yaitu menyusun laporan keuangan, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis atau disebut etika bisnis. Ada berbagai macam. Yang pertama yaitu hindari pelanggan, etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akuntan swasta, yang kedua akuntan publik. Akuntan swasta yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Sedangkan akuntan publik adalah akuntan yang dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam suatu mata uang. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada berkata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Yang dari saya, terima kasih.